Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Cerita dibuka dengan menampilkan Sung Jinwoo yang lagi tertidur akibat dari kecapean menghadapi raja terakhir. Namun harus dipaksa bangun karena ada Jin Ah yang menelpon dan memberitahunya akan ada pertemuan wali kelas di kelas Jin Ah. Berikutnya, dengan tampilan yang memukau, membuat seorang wanita jadi bertanya, inikah si culun Sung Jinwoo yang pernah Jin Ah beritahu? Anjay. Dan bangkenya yang pangling ngeliat tampilan keren Jinwoo seperti ini adalah adiknya sendiri. Ya elah, kirain cewek lain loh, kayak kurang ngena banget gitu kalau dipuji sama adiknya sendiri. Dan nah, ini nih yang gua maksud tadi, penampilan kerennya dikagumi oleh orang lain sampai tak bisa berkata-kata. Gila, seganteng itukah pesona MC kita? Berikutnya, Jinwoo menghadap guru Jin Ah, dan guru Jin Ah memberitahu Jinwoo. Selama di kelas, Jin Ah itu orangnya cukup pintar, punya nilai yang tinggi, mudah bergaul, dan selalu jadi panutan bagi orang lain. Sehingga hal ini ngebuat Jinwoo merasa senang sebagai kakaknya. Meski adiknya lumayan tengil padanya, tapi reputasinya di hadapan publik tetap dia jaga. Selanjutnya, guru Jin Ah mulai bertanya, apa yang akan Jinwoo lakukan jika suatu saat Jin Ah membangkitkan kekuatannya? Apakah Jinwoo akan mengizinkannya menjadi seorang hunter? Tentu saja Jinwoo menjawab tidak. Setelah pertanyaan ini, guru Jin Ah meminta sesuatu pada Jinwoo, dan permintaannya itu untuk mendidik seorang murid yang saat ini jadi hunters dan memutuskan untuk berhenti bersekolah. Melihat ada Jinwoo di hadapannya, membuat cewek ini rada bingung. Karena perkenalan biasa takkan mungkin dikenali, Jinwoo langsung mengarahkan smartphone-nya ke arah dia untuk nunjukin foto dirinya yang bersama Jin Ah. Dan barulah setelahnya, cewek ini akhirnya tahu jika sosok pria di hadapannya ini merupakan kakaknya Jin Ah. Dengan tegas, cewek ini menolak jika alasan Jinwoo datang ke sini punya maksud menyuruhnya ke sekolah lagi. Jinwoo mulai memberinya nasihat, mengatakan menjadi hunters itu pekerjaan yang berbahaya, terutama bagi kamu yang berada di level E. Hasil yang didapat tidak begitu banyak, tapi bahaya yang di dalamnya sangat teramat besar. Namun, meski udah dinasehati sedemikian rupa, tapi cewek ini masih ngeyel. Untuk itulah, Jinwoo sedikit menyerah, membuatnya berubah pakai nasihat, dan lebih memilih untuk membuatnya merasakan secara langsung kengerian menjadi hunters di lapangan. Sementara itu, di bandara, musuh bebuyutan Jinwoo mulai datang mencarinya dan memamerkan kekuatannya di hadapan kepala divisi, yang padahal kepala divisi ada di sini buat nyambut kedatangan dia loh. Tapi sambutan hangatnya itu malah dibalas dengan permusuhan. Sungguh tidak sopan memang orang ini. Dengan sombongnya, orang ini berkata, jika kepala divisi berniat menghentikannya untuk bikin kerusuhan, maka tamat sudah riwayatnya. Dengan tegas, kepala divisi menjawab, jika tindakannya sudah berlebihan, maka sudah jadi tugasnya untuk melakukan hal tersebut. Wah, sangat dingin sekali kepala divisi kita ini. Lalu, di sebuah gate yang menyala, berdiri beberapa hunters yang kepengen melakukan penjelajahan. Secara singkatnya di sini, kita diberitahu jika gate yang muncul saat ini merupakan gate yang berada di level C. Lalu, hunter bernama Kim Chul yang berada di level A merupakan seorang pemimpin yang akan membawa kamu semua menjelajahi gate tersebut. Dirasa semua persiapannya udah selesai, maka sekarang sudah waktunya bagi kita memasuki gate ini dan berjelajah. Setelah semuanya memasuki gate, tiba-tiba saja aliran listrik mulai Jinwoo rasakan. Pertanda dari sesuatu yang telah terjadi dan akan segera terjadi. Dan sesuatu tersebut adalah kemunculan dari Red Gate. Jinwoo yang menyadarinya sedari awal mencoba untuk keluar dari sana. Keluar untuk meminta pada yang di luar agar segera menghubungi Serikat Hunters.
Sementara itu, Serikat yang mendapati kabar ini langsung segera mulai bertindak. Selanjutnya, Jinwo yang ditarik masuk lagi ke dalam gate mulai mendapati sebuah hal yang mengejutkan terkait posisinya saat ini yang berada di Kutub Utara. Gila, jauh banget ya, dari Korea sampai bisa ke Kutub Utara. Teman Jin Ah bertanya, apa itu Red Gate? Jinwo menjelaskan, jika Red Gate itu merupakan anomali dari gate yang biasanya. Simpelnya, anggap saja gate biasanya adalah pintu yang terbuka, sehingga bisa dimasuki kapan saja. Sementara Red Gate itu adalah pintu yang tertutup, sehingga takkan mungkin bagi yang di dalam maupun di luar bisa keluar masuk sesuka mereka. Agar bisa keluar dari sini, mereka diharuskan mengalahkan sosok bos terakhir penghuni tempat ini. Di tengah penjelasan ini, tiba-tiba saja ada serangan yang memakan satu korban. Dan untungnya saja, teman Jin Ah berhasil melewati maut, berkat Jinwo yang cepat tanggap. Dan beginilah penampakan dari sosok yang menyerang mereka. Mereka ini bernama Ice Elves. Dikatakan jika mereka ini sosok yang barbar, menyerang bagai hantu dengan kehadiran bagai assassin. Merasa lawannya itu sangat lemah, sosok ini mulai recall. Melihat diremehkan hingga ke inti yang paling dalam, ngebuat Jinwo sangat murka. Wotoh, dibuat murka loh. Berikutnya, Kim Chul Taecho mulai mengadakan briefing singkat yang isinya meminta pada semuanya untuk ngebagi tim jadi 2. Meski ngomongnya bagi jadi 2 tim, tapi sebenarnya nih orang cuman pengen ngebawa yang kuat dan membuang yang lemah. Dengan alasan jika timnya membawa orang-orang lemah, niscaya kita semua nggak bakalan keluar dari sini hidup-hidup. Pada dasarnya, orang ini menyuruh supaya yang lemah mati duluan, agar yang kuat bisa bertahan hidup, tanpa terganggu oleh mereka. Selanjutnya, cewek yang ngelihat kekuatan Jinwo memutuskan untuk mengikuti mereka. Dalam pandangan Kim Chul Taecho, dia mengira cewek ini sangat bodoh, karena merasa kasihan pada yang lemah. Padahal, yang sebenarnya terjadi, cewek ini mengetahui dengan mengikuti Jinwo Aniki, maka kesempatannya untuk bertahan hidup 90% lebih besar daripada mengikuti arahannya Kim Chul Taecho. Dan sekarang pembagian rute. Jalan utama akan diisi tim Kim Chul Taecho, sementara menyisir bagian hutan akan dilakukan Jinwo Aniki beserta kawan-kawan. Selanjutnya, di tengah ekspedisi Kim Chul Taecho berlangsung, dia mendapati ada sebuah tembok bekas cakaran yang diduga bekas cakaran itu berasal dari beruang es. Dan setelah beberapa saat berpikir, Kim Chul Taecho baru menyadari kenapa dia lebih menghormati Jinwo Aniki sebagai leader walaupun levelnya E ketimbang Park Hae-jin yang berada di level B. Wotoh, bahkan tanpa sadar Kim Chul Taecho aja udah kehipnotis karisma milik Jinwo Aniki. Selanjutnya, beruang es yang dimaksud nampaknya mulai memperlihatkan sosok mereka. Dengan aumannya yang gahar, beruang ini mampu ngebuat para hunters jadi ketakutan. Selanjutnya, beruang ini mulai menyerang Kim Chul Taecho, dan menariknya sang penyerang bukannya memberikan damage, tapi malah dianya yang kena damage. Melihat ada celah dari sang beruang, membuat Kim Chul Taecho bergerak cepat, mengarahkan senjatanya hingga membelah sang beruang menjadi 2 bagian. Melihat temannya mati mengenaskan, ngebuat beruang yang di belakang jadi marah. Sementara Kim Chul Taecho lagi sibuk menghadapi para beruang, tim Jinwo Aniki hanya sibuk berjelajah. Meski udah diberitahu Park Hae-jin akan ada beruang es yang menyerang, tapi Jinwo Aniki mah santai aja. Seperti kata pepatah, tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang aman pula. Begitulah yang Park Hae-jin simpulkan dari apa yang Jinwo Aniki katakan. Dikarenakan udara di sini semakin dingin, Jinwo Aniki mulai mengaktifkan sistem, mengambil pakaian yang tebal untuk diberikan kepada semuanya.
Teman Jin Ah bertanya kembali, siapakah identitas asli Jinwo yang sebenarnya? Jinwo menghampirinya, menepuk kepalanya, berkata, karena aku yang membawamu ke sini, maka aku akan bertanggung jawab untuk membawamu keluar dengan selamat. Maka dari itu, sebagai gantinya, jangan pernah sekalipun kamu bertanya apapun kepadaku. Cewek ini langsung ngeblush, dan hal ini berlaku juga pada kalian berdua. Jangan bertanya siapa aku ataupun meminta sesuatu kepadaku. Selanjutnya, beruang es yang dimaksud akhirnya muncul juga. Di saat semuanya udah pada panik, sementara Jinwo Aniki masih santai. Kemudian di luar gerbang, menampilkan ada Baek Yeon Ho yang mencoba untuk mengetuk dimensi gate. Namun, dimensi tersebut sangat keras, bagaikan pintu di rumah. Berikutnya, Hwang Dongso datang ke sini. Datang cuman buat ngejekin ketua guild Harimau Putih. Berkat Red Gate ini, nampaknya ngebuat pertempuran Jinwo Aniki dan si Dongo harus ditunda. Sementara itu, Jinwo Aniki yang dikasih farming gratis mulai ngaktifin titel assassin. Dan gila, entah gimana ceritanya, tapi mereka udah pada rata aja. Tanpa menggunakan senjata dan hanya modal tangan doang, Jinwo Aniki beneran ngeratain semua beruang es. Setelah selesai farming, semuanya mulai memakan daging beruang yang dikalahkan. Di saat semuanya lagi asik main api unggun sembari makan daging, di saat itulah Jinwo Aniki berolahraga. Dan olahraga yang dimaksud ialah mendatangi sarang beruang. Buset. Dan pastinya membantai mereka. Untuk menghadapi sekeluarga beruang, perlu bagi Jinwo Aniki mengaktifkan mode Aura Villain, memanggil prajurit kegelapan untuk ikut bertempur bersamanya. Gila. Dan adu mekanik antara pasukan beruang versus pasukan Jinwo Aniki akhirnya dimulai. Dalam pertempuran tim ini, menariknya kedua tim beneran dalam posisi yang seimbang loh. Seperti saat pasukan bayangan mulai numbangin beberapa pasukan beruang juga akan numbangin beberapa pasukan bayangan. Di saat pasukan beruang numbangin beberapa pasukan bayangan, maka pasukan bayangan juga akan berbalik dengan numbangin pasukan beruang lagi. Meski pertempurannya terlihat seimbang, namun keuntungan dalam pertempuran ini masih dipegang pasukan bayangan. Karena mereka bisa hidup kembali dengan pemanggilan, ditambah ada bantuan para penyihir di pihak bayangan yang siap kapan saja buat mengcover para fighter. Meski terlihat menguntungkan, tapi sebenarnya tidak begitu. Karena semakin banyak pasukan bayangan yang mati, terus dihidupin kembali, maka semakin banyak pula magic power yang harus Jinwo Aniki keluarkan dalam prosesi penghidupannya. Melihat pasukannya banyak yang mati, membuat Raja Beruang turun tangan. Karena ini adalah bosnya, maka tak ada ruang bagi pasukan bayangan untuk menyerang secara bersamaan. Dan hasilnya, semua pasukan bayangan yang menyerang Raja Beruang berakhir rata. Hingga magic power Jinwo Aniki langsung habis. Karena ini adalah pertempuran antara bos terakhir, maka perlu bagi Jinwo untuk menurunkan komandannya ke lapangan. Karena ada lawan, Raja Beruang langsung menyerang. Tapi Igris dengan cepat menghindari dan menyempatkan diri juga memberinya sebuah luka. Saat celah kembali muncul, maka Igris akan masuk dan memberikan serangan. Setelah selesai menyerang bagian atas, maka sekarang waktunya untuk menebas bagian belakang kakinya. Dengan kedua sisi yang terluka parah, ngebuat Raja Beruang jadi tidak berdaya. Di momen sekaratnya, Raja Beruang ingin mengeluarkan kekuatan andalannya. Tapi hal ini tidak bisa Igris abaikan begitu saja dan berakhir menebas kepalanya. Melihat penampilannya yang bagus, membuat Jinwo cukup puas. Jika menilai dari pertempuran barusan, Jinwo berasumsi jika saat itu Jinwo bertarung dengan Igris make pedangnya, niscaya Jinwo bakalan kalah.
Bahkan dengan level Jinwo saat ini, dia hanya bisa setara melawan Igris. Dan sumpah, gua kirain di sini Igris itu langsung tumbang loh setelah ribut. Taunya lagi pose mengabdi kepada sang raja. Sialan, itu jubahnya panjang bener loh. Dan begitulah kira-kira pertempuran ini berakhir. Sementara itu, di sisi Kim Chul Taecho nampak terlihat hanya dia seorang yang bertahan hidup. Sementara sisanya udah pada mati semua. Dan yang membantai pasukan ini tak lain dan tak bukan adalah Ice Elves. Seperti biasa, di saat pembantaian terjadi, maka para makhluk biadab ini akan mulai bergaya. Melihat mukanya yang seram abis, ngebuat Kim Chul Taecho jadi kena mental. Mampus tuh. Ya lagian, sok-sokan saya jadi orang. Terakhir, sosok misterius yang nunggangin kuda seketika mulai muncul. Dan sepertinya dia ini adalah komandannya. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!